Yasmin bersembunyi di taman bunga untuk menggambar sketsa. Saat matahari terbenam, dia baru kembali ke kamarnya diam-diam. Selama ini dia terus menebak, tapi dia tidak yakin apa Jason membantunya mengganti sketsa. Tahap selanjutnya adalah melakukan desain akhir. Setelah desain akhir selesai, memasuki proses pembuatan pakaian. Perjamuan teh yang diadakan setiap 3 hari sekali dimulai lagi. Yasmin baru saja keluar dari dampak acara terakhir. Siapa sangka tema perjamuan teh hari ini akan berubah. Sekelompok orang berkumpul untuk makan di lantai paling atas hotel. Tema perjamuan teh hari ini adalah seni teh dan makanan penutup. Yasmin dan Luna datang lebih awal. Setelah duduk, dia berbisik, "Jason tidak suka makanan manis. Seharusnya tidak akan datang." Begitu dia selesai berbicara, Jason dan Kevin muncul bersama. Begitu masuk, Kevin menyapa semua orang dengan senyuman. "Hari ini juga bersantailah. Santai saja, jangan terlalu formal." Jason dengan alami berjalan ke sisi Yasmin dan duduk. Kakinya yang panjang ditekuk dan sedikit dibentangkan. Yasmin merasakan kaki Jason menyentuh kakinya. Saat ini dia mengenakan kebaya rok pendek. Dia bisa dengan jelas merasakan suhu tubuh Jason melalui bahan jasnya dan otot kakinya yang kuat. Pipinya memerah, dia ingin menggerakkan kakinya, tapi takut Jason akan mengira dia merasa jijik. Melihat di sekitar tidak banyak orang, Jason mendekat ke Yasmin dan berkata, "Ingin mencarimu untuk mengambil sesuatu begitu sulit." Yasmin bergumam bingung dan segera menoleh ke arahnya. "Apa maksudmu?" "Habis manis, sepah dibuang." Jason langsung bertanya pada Yasmin, "Aku membantumu menyelesaikan masalahmu. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana berterima kasih." Sekarang Yasmin benar-benar yakin Jason membantunya mengganti sketsa. Yasmin agak santai karena tidak membahas kejadian yang terjadi terakhir kali di ruangan itu. "Tentu saja aku berterima kasih. Hanya saja sedang di lokasi syuting, jadi tidak nyaman," kata Yasmin sambil mencodongkan tubuh ke depan untuk membuatkan teh untuk Jason. Jason bersandar di sofa dan matanya memicing menatap leher Yasmin yang panjang. Yasmin mengikat rambut panjangnya dengan longgar menggunakan jepit rambut berbahan kayu. Di jepit itu ada manik kayu bundar yang bergoyang mengikuti gerakannya. Kebaya ini pertama kalinya Yasmin memakainya. Mata Jason tertuju pada lingkar pinggang Yasmin. Pinggang yang sangat ramping, dia memandang dengan sangat terang-terangan, bahkan tidak mencoba untuk menyembunyikannya, yang membuat penonton di ruang siaran menjadi gila. "Gila. Pandangan apa itu? Benar-benar memakan hidup-hidup asisten itu. Apa ada orang yang memberi mereka skenario? Hari ini aku mau lihat adegan yang panas." Masih mengatakan tidak tertarik. Begitu masuk radar, langsung aktif dan berjalan menuju asisten. Bahkan tidak berniat menyembunyikannya lagi. Bahkan melihat diam-diam. Gila. Benar-benar tidak bisa berhenti tertawa. Aku sebenarnya sedang menonton kompetisi desain atau drama romantis. Aku tidak peduli. Aku harus menontonnya. Jangan hentikan ritme ini. Kalau tidak, aku akan marah. Kevin menoleh dan melihat Jason menatap Yasmin dengan mata yang hampir ingin memakannya hidup-hidup. Dia langsung menjadi bahagia. Yasmin selesai membuat teh, dia menyerahkannya pada Jason dengan kedua tangannya. "Terima kasih." Jason tidak terlalu menyukai teh, dia hanya menyukai air soda.
Namun ketika melihat Yasmin memegang cangkir teh berwarna sian di kedua tangannya dan menatapnya dengan penuh harap, dia pun menerimanya. Setelah menyesapnya, dia langsung mengerutkan kening karena rasa pahit. Sambil meletakkan cangkir tehnya, dia menatap Yasmin yang bingung. Pahit sekali, aku tidak menyukainya. Yasmin segera meminta maaf. Aku akan membuat ulang. Yasmin, aku tidak suka teh. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, bersikaplah lebih perhatian. Jason mengerutkan kening, kata-katanya membuat Yasmin berhenti. Jangan lupa, aku memegang kelemahanmu. Lanjut Jason. Yasmin teringat sketsa itu. Dia berdiri dan berkata kepada Luna, aku pergi sebentar. Jangan khawatir, aku akan menjaga tempatmu dengan baik. Luna menepuk tempat duduk Yasmin dan berkata sambil tersenyum. Yasmin sama sekali tidak bermaksud demikian. Dia pergi ke lemari es di lantai bawah dan mengambil beberapa botol soda untuk Jason. Kamera mengikutinya, penonton sangat bersemangat. Jadi, sebenarnya Jason hanya minum air soda, tapi kemarin meminum minuman energi yang diminum asisten untuk mengiklankannya. Bantuan rahasia macam apa ini? Ini cinta rahasia. Dengan status Jason, apa dia harus diam-diam mencintai seorang asisten? Yasmin kembali ke tempat duduk dengan membawa air soda, lalu membuka tutup botol dan menyerahkannya kepada Jason. Setelah itu Jason meminumnya. Melihat kameranya jauh dan tidak ada orang di sana, Yasmin mendekati Jason dan berbisik, apa kamu bisa menghancurkan sketsanya? Bagaimanapun Joanna terkadang pergi ke tempat Jason. Bagaimana kalau suatu saat menemukan sketsa itu? Kalau itu terjadi, semuanya akan sia-sia. Jason bersandar di sofa, minum air soda dan memandangnya dengan acuh tak acuh. Yasmin merasa bersalah. Dia segera menjauh dari dan mulai belajar membuat teh lagi. Joanna datang setelah merias wajah, menyadari dirinya sudah terlambat satu langkah lagi. Dia sangat marah, ingin langsung meledak. Dia duduk di sofa dekat Jason sambil menekan amarah dan memaksakan senyuman di wajahnya. Dia menggenggam tasnya dengan erat sampai meninggalkan bekas di jarinya. Kevin memperkenalkan budaya teh dan menyebutkan nama sponsor sekilas. Bisa dianggap iklan sudah selesai dilakukan. Saat membuat kue, Kevin berdiri di samping Yasmin dan berkata kepada kamera siaran langsung, kue-kue ini di zaman kuno disebut sebagai buah-buahan. Bukankah menarik? Dia juga tampan dan matanya sangat menarik saat dia tersenyum. Tiba-tiba muncul komentar gila-gilaan. Kevin menarik pandangan dan berkata pada Yasmin, Yasmin, buatlah kue ini dengan baik untuk memperlihatkan keahlianmu pada orang-orang. Yasmin menebak ini adalah tugas yang diberikan sponsor. Dia mengangguk dan berkata, oke. Awalnya Kevin berencana membantu Yasmin, tapi entah sejak kapan Jason berjalan ke sisi mereka. Dia menatap Kevin selama 3 detik. Kevin mengangguk dan melangkah ke samping. Oke, kamu bantu dia. Luna yang berada di sisi lain terkesiap, di dalam hati memaki. Jason ini sakit ya. Kenapa terus menempel? Seolah akan sakit jika tidak bersama dengan Yasmin. Tangan Joanna penuh dengan tepung saat melihat Jason membantu Yasmin. Dia langsung berteriak sekeras-kerasnya, Jason, kamu datang dan bantu aku juga. Jason sedang memperhatikan Yasmin sedang menguleni adonan.
Ketika mendengar teriakan Joanna, dia meliriknya. "Bantu apa?" Dia sama sekali tidak ikut membantu Yasmin, dia hanya memperhatikan bagaimana Yasmin melakukannya. Joanna tidak bisa menjawab pertanyaan Jason. Dia melambaikan tangan dan hanya bisa berbalik dan kembali membuat kue. Melihat situasi ini, penonton pun mulai berspekulasi. Tangan Jason tidak pernah ternoda. Joanna benar-benar mencoba memintanya membantu. Melihat ini, Jason sepertinya tidak menyukai Joanna. Apa mungkin Joanna hanya bertindak sendiri dalam skandal itu? Sebelumnya, bukankah Joanna curiga Sunny mengetahui tema desain lebih dulu dari Jason? Kebohongannya terungkap saat sketsa pertama ditunjukkan. Bukankah ini sudah saatnya dia minta maaf? Pertanyaan ini menimbulkan kehebohan. Penggemar Joanna tentu saja menganggap dia tidak perlu meminta maaf. Penggemarnya percaya Joanna hanya maju dengan berani demi keadilan dalam program ini. Kalau melakukan hal ini salah, di masa depan siapa lagi yang berani di program seperti ini? Jadi kedua pihak mulai perang kata-kata. Yasmin membuat sepiring kue berbentuk kelinci, luarnya terbuat dari es krim, sedangkan dalamnya kuning telur yang meleleh. Dia sangat terampil membuatnya tampak sangat indah saat diletakkan di piring. Tepat ketika Kevin ingin datang untuk memakannya, Yasmin menyerahkannya pada Jason. "Aku tidak tahu bagaimana rasanya. Aku membuatnya dengan rendah gula. Seharusnya sesuai dengan seleramu." Ketika mendengar kata-kata Yasmin, semua orang langsung melihat ke arah Jason. Dari nada suara Yasmin yang alami, sepertinya sangat akrab dengan Jason. Jason mengambilnya, menatap Yasmin dengan pandangan yang sulit diartikan, dan berkata dengan suara yang sedikit pelan, "Membuatkannya untukku." Keraguan muncul di wajah dingin Yasmin. "Kalau kamu tidak mau makan, untuk apa berdiri di sebelahku?" Jawabannya membuat Kevin langsung membuang muka dan tertawa. Jason menatap Yasmin dengan tatapan rumit lalu berbalik dan pergi sambil memegang kue itu. Penonton yang awalnya masih bertengkar langsung menghentikan pertengkaran dan mulai menonton kemesraan. Jadi Yasmin menganggap Jason seperti anak kecil yang meminta makanan. Memikirkan ini, hatiku langsung leleh. Keselarasan jiwa macam apa ini? Sangat jelas, kedua orang ini bukan baru kenal. Interaksi di antara mereka sangat alami. Yasmin bahkan tahu Jason menyukai kue rendah gula. Kalau melakukannya secara pribadi tidak masalah. Tapi ini siaran langsung membuatku menelan sandal. Joanna tidak senang, tapi dia hanya bisa membuat kue. Jason sangat tidak menyukai semua jenis kue kering. Ketika Jason duduk kembali di sofa dan menatap kelinci yang dibuat Yasmin sambil melamun, Luna pindah ke sebelah Yasmin dan bergumam dengan suara rendah, "Bukankah ini terlalu mencolok? Netizen akan mencurigai hubungan kalian." Ekspresi wajah Yasmin tidak berubah. Dia menoleh ke arah Luna dan mengangkat tangannya untuk menyingkirkan rambut yang jatuh di depan hidungnya. "Bukan aku yang menyuruhnya ke sini. Selain itu, Joanna berhutang permintaan maaf pada kita." Sejujurnya Yasmin sendiri tidak tahu apa dia sedang membalas dendam pada Joanna atau bukan. Saat Joanna melakukan fitnah dan mengatakan rancangannya bergantung pada trik kotor, Yasmin sudah sangat tidak senang. Menjadi pelakor saja begitu sombong, benar-benar mengira dia bisa ditindas sesuka hati. Mendengar ini, Luna sedikit mengangkat sudut bibirnya, nadanya sedikit sinis. "Jangan khawatir, aku punya rencana untuk masalah ini."
Sebelumnya mereka berada di posisi yang dirugikan dan tidak bisa mengatakan apapun di hadapan media. Kali ini Joanna tidak meminta maaf secara publik. Tentu saja Luna tidak akan melepaskannya dengan mudah. 3 jam perjamuan teh dan pembuatan kue sudah selesai. Yasmin mengemasi barang-barangnya dan kembali ke kamar. Dia baru saja duduk dan berencana untuk istirahat ketika ada ketukan di pintu. Dia mengira Luna datang untuk bertukar sketsa dengannya. Jadi tanpa pikir panjang, Yasmin langsung berdiri dan membuka pintu. Jason langsung masuk tanpa menunggu dia berbicara. Yasmin melihat keluar untuk memastikan tidak ada kamera yang mengikuti, lalu menutup pintu. "Kenapa kamu bertingkah seolah kita berselingkuh?" Suara Jason terdengar dari belakang Yasmin. Sebelum Yasmin sempat bereaksi, Jason memeluk pinggangnya dari belakang. "Ini belum waktunya istirahat." Yasmin meronta. Jason memeluknya dengan satu tangan dan menekan pintu dengan tangan lainnya. Dia dengan alami mengunci pintu, meraih tangan Yasmin dan menekannya ke pintu. Tubuh mereka sangat dekat satu sama lain. Yasmin bisa merasakan panas dari tubuhnya yang menyebar dari kemeja tipis Jason ke kulitnya. Ini membuat dirinya merinding. "Hari ini kamu berusaha membuatku senang, kan?" Jason meletakkan dagu di bahunya, suaranya rendah dan ambigu. "Bukankah kamu yang bilang ingin menerima balas budi?" Suara Yasmin sedikit bergetar. Pelukan Jason selalu membuat tubuhnya terasa lemas. Mungkin inilah daya tarik unik di antara pasangan. Meskipun Jason tidak menyukainya, mereka berdua sangat selaras di atas ranjang. Bibir Jason dengan lembut menyentuh lehernya yang indah. Setelah beberapa saat dia berbisik pelan, "Hari ini ada beberapa model pria yang memperhatikanmu." Ini pertama kalinya Yasmin mengenakan kebaya. Kenapa bisa mendapat begitu banyak perhatian? Dia menggigit bibir mengingat kapan terakhir kali keduanya begitu intim. Tepat ketika Jason hendak mengambil langkah berikutnya, terdengar ketukan pelan di luar pintu. Ada ketukan di pintu kamar Jason. Yasmin menebak Joanna sedang mencari Jason. Dia memegang tangan Jason dan berbisik, "Dia mencarimu. Kamu tidak keluar." "Keluar sekarang." Suara Jason terdengar sedikit lebih tinggi. Yasmin menoleh padanya cemberut dan berkata dengan pelan, "Bukan itu maksudku." Dia tahu betul Jason mengingatkan kalau pernikahan mereka rahasia. Kalau Jason sekarang keluar hanya akan membuktikan keduanya memiliki hubungan dekat. Jason menatap mata Yasmin dan hendak mencium bibirnya ketika ponselnya tiba-tiba bergetar. Yasmin melihat Jason segera mengeluarkan ponsel dengan sangat cepat dan segera mematikannya. Jason masih khawatir Joanna akan mengetahui hubungan mereka. Lengan kuat dan panas yang melingkari pinggang Yasmin mengendur. Jason berjalan ke jendela dengan ponselnya dan menekan tombol jawab. "Halo, ada apa?" Yasmin menatap punggung Jason dan merasakan suhu pinggangnya pelan-pelan menjadi dingin. Setelah beberapa saat, rasa masam di hatinya digantikan oleh ketenangan. Dia berjalan ke sofa dan duduk memegang buku catatan dan mulai asal menggambar. "Aku tidak di kamar. Urusan apapun kita bicarakan besok saja." Jason menjawab pertanyaan Joanna dengan tenang. Tidak tahu apa yang dikatakan Joanna, Jason berbalik dan matanya tertuju pada Yasmin. Sesaat kemudian dia mengerutkan kening dan menutup telepon. "Apa kamu tahu, di internet Luna meminta Joanna melakukan permintaan maaf secara publik?" Jason bersandar ke jendela dan bertanya pada Yasmin dengan tenang.
Yasmin menatapnya dengan ekspresi datar. Tidak tahu kenapa. Jason meletakkan ponsel dan berjalan menuju Yasmin. Dia berdiri di depan Yasmin, mencubit dagu Yasmin dan merendahkan suaranya. Beritahu Luna, jangan memperpanjang masalah ini lagi. Kalau diteruskan, tidak akan baik bagi tim produksi maupun dirinya sendiri. Yasmin menatap mata Jason dan bertanya, maksudmu menyuruh Luna menerima penindasan ini walaupun Joanna mengatakan fitnah? Jason menyelanya, Yasmin, kamu tahu betul dia memfitnahmu atau tidak. Masalah meninggalkan sketsa itu memang benar. Kamu tidak bisa membantahnya kan? Yasmin menatap Jason dengan tenang. Jason merasa sedikit tidak nyaman melihat sorot matanya. Dia mengerutkan kening dan berkata, aku sudah membantumu menyelesaikan masalah ini. Masalah ini sudah berakhir. Kedua tangan Yasmin memegang sofa dengan erat. Di dalam hatinya dia merasa sedih. Aku mengerti.